kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ibu harap keadaan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini diridhoi oleh Allah dan ilmu yang kita terima hari ini bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, Ibu ingin tanya nih, ada yang ingat nggak kita minggu lalu belajar tentang apa? Betul, tentang kerajaan Islam di Indonesia. Nah, karena kita sekarang sudah masuk semester 2, nih Ibu ingin bertanya, anak-anak udah ada yang belajar materi kita hari ini nggak? Ada yang tahu kita hari ini akan belajar apa? Betul, pada hari ini kita akan belajar tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Nah, karena kita sudah memasuki semester 2 anak-anak, Ibu harap kalian lebih semangat dalam belajar, lebih ditingkatkan lagi supaya nanti hasilnya maksimal, nilai rapot kalian juga bagus. Nanti kalian juga bangga sendiri kan dengan kemampuan kalian. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa penjajah datang ke Indonesia itu pada abad ke-15. Pada abad 15 itu, penjajah awalnya hanya ingin mencari rempah-rempah saja. Namun, kelama-lamaan mereka berniat untuk menguasai Indonesia. Nah, mereka melakukan berbagai strategi, diawali dengan strategi halus seperti divide and conquer. Namun, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Nah, rakyat Indonesia mulai melakukan perlawanan seperti Pangeran Diponegoro, Teku Umar. Nah, mereka ini bersatu untuk melawan penjajah. Nah, peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu masa penjajahan, yang kedua pada masa kebangkitan nasional, dan yang ketiga pada pasca kemerdekaan. Yang pertama yaitu pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan itu perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang itu masih dilakukan di daerah masing-masing tanpa ada pola persatuan. Nah, sehingga hal ini tuh dimanfaatkan oleh Belanda, para penjajah itu dengan melakukan sebuah strategi, yaitu namanya strategi divide and conquer. Ada yang tahu nggak apa itu strategi divide and conquer? Ada yang tahu? Ya betul, divide and conquer itu adalah strategi yang dilakukan Belanda dengan memecah kelompok besar menjadi kelompok yang lebih kecil-kecil lagi agar lebih mudah ditaklukkan oleh Belanda. Nah, namun rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Nah, para rakyat Indonesia itu melakukan perlawanan seperti Pangeran Antasari di Kalimantan, terus Pangeran Diponegoro di Jawa, Teku Umar di Aceh itu melakukan perlawanan, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan melakukan Perang Diponegoro yang berawal ketika Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Nah, pada saat itu memang sangat sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat dan budaya setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat, sehingga rakyat itu menjadi terbeban. Sehingga pada saat itu Pangeran Diponegoro
membentuk pasukan untuk melawan Belanda, melawan penjajah. Namun Pangeran Diponegoro itu kalah dan bisa ditaklukkan oleh para penjajah. Selanjutnya yaitu Teku Umar di Aceh. Tidak seperti Pangeran Diponegoro yang melakukan perlawanan secara terang-terangan, terbuka, sedangkan Teku Umar ini sangat licik. Dia itu menyamar sebagai antek-antek Belanda untuk mendapatkan senjata dari Belanda. Nah, namun Belanda sendiri juga memanfaatkan Teku Umar ini untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Nah, ketika beliau sudah mendapatkan senjata dari Belanda, beliau menyatakan perang, melakukan perlawanan terhadap Belanda, namun Teku Umar ini dikalahkan karena pada saat melakukan penyerangan, pasukan Teku Umar ini dikepung dari berbagai arah sehingga pasukan Teku Umar itu mudah untuk ditaklukkan. Selanjutnya yaitu pada masa kebangkitan nasional. Nah, pada masa kebangkitan nasional ini tidak seperti pada masa penjajahan. Pada masa penjajah itu perlawanan itu masih dilakukan di daerah setempat, masing-masing dan masih kurang bersatu. Nah, berbeda dengan masa penjajahan, pada masa kebangkitan nasional ini, para pemuda yang belajar di luar negeri itu kembali ke Indonesia untuk bersatu berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk tokoh-tokohnya sendiri, yang pertama itu ada H.O.S. Cokroaminoto. Nah, pada Mei 1912, H.O.S. Cokroaminoto ini bergabung dengan organisasi Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam. Nah, karena ketegasan beliau diangkat menjadi ketua Sarekat Islam. Nah, namun pada saat itu juga sempat terjadi perpecahan di antara Sarekat Islam itu menjadi dua kubu merah dan kubu putih. Nah, beliau itu bersama rekan-rekannya yang masih percaya itu bersatu pada kubu Sarekat Islam Putih, berlawanan dengan Semaun yang berhasil membujuk tokoh-tokoh pemuda saat itu untuk tergabung pada kubu si merah seperti Tan Malaka, Alimin, Darsono, nah seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ada yang tahu nggak siapa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan ini? Ada yang tahu? Pendiri? Ya betul, pendiri Muhammadiyah. Nah, beliau ini merupakan pendiri salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Nah, beliau ini mendirikan organisasi ini pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Nah, tujuannya yaitu untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Nah, sejak awal Ahmad Dahlan ini telah menetapkan bahwa Muhammadiyah itu bukan organisasi politik, tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Nah, untuk menyiasatinya agar Belanda itu tidak curiga dengan organisasi ini, beliau itu membuat taktik dengan merubah nama organisasi di setiap daerah seperti Tablik Amanah Sidik Amanah Tablik Fatona di Solo, kemudian Al-Munir di ujung Padang, terus Ahmadiyah di Garut. Nah, Ahmad Dahlan ini membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia melalui pembaruan Islam dan pendidikan. Maka pemerintah Republik Indonesia itu menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional. Yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada yang tahu nggak siapa sih Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu? Betul, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama. Nah, kita tahu sendiri bahwa Nahdlatul Ulama itu merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nah, di kalangan Nahdliyin dan ulama, beliau ini dikenal sebagai Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Nah, pada tahun 1899, sepulangnya beliau dari Makkah, beliau itu mendirikan sebuah pesantren. Tahu nggak apa pesantrennya? Betul, namanya adalah Pesantren Tebu Ireng. Nah, yang kala itu menjadi pesantren terpenting dan terbesar pada abad ke-20. Nah, pada tahun 1926, Kiai Hasyim Asy'ari itu menjadi salah satu pemerakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama, yang berarti itu kebangkitan para ulama.
Kemudian pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 dikukuhkanlah resolusi jihad sebagai pelopor semangat para ulama dan santri yang tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Nah, selain itu beliau itu mendesak pemerintah agar segera menentukan sikap untuk melawan kekuatan asing yang ingin menggagalkan kemerdekaan. Perlu anak-anak ketahui bahwa Laskar Hizbullah dan Sabilillah ini juga ikut perang dalam 10 November di Surabaya dan menjadi garda terdepan dalam pertempuran sekutu. Nah, jadi anak-anak dapat kita simpulkan bahwa pada masa penjajah ini perlawanannya itu masih dilakukan di daerah setempat dan masih kurang bersatu. Nah, berbeda dengan kebangkitan nasional yang sudah bersatu. Nah, kalau di masa penjajahan ini juga tokoh-tokohnya seperti Pangeran Diponegoro, terus ada Teguh Umar. Nah, kalau pada masa kebangkitan nasional itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, H.W. Cokroaminoto, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terkait materi yang Ibu jelaskan barusan, apakah anak-anak sudah paham atau ada yang masih belum dimengerti? Kalau masih ada yang belum dimengerti, silakan anak-anak tulis di kolom komentar. Nanti Ibu akan jawab. Nah, sekarang kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu pada masa kemerdekaan. Oke anak-anak, mari kita lanjut pelajaran kita pada jam yang kedua, yakni tentang peran umat Islam pada masa pasca kemerdekaan. Nah, terdapat 3 tokoh yang sangat menonjol dalam peran umat Islam dalam masa pasca kemerdekaan ini, yakni yang pertama yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka. Kemudian yang kedua yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasa kita kenal dengan sebutan Gus Dur. Dan yang ketiga yaitu Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie atau yang lebih kita kenal dengan B.J. Habibie. Di sini apakah anak-anak sudah pernah mendengar terhadap ketiga tokoh yang Bapak sebutkan tadi? Iya, betul. Kalau Gus Dur itu merupakan seorang presiden. Beliau adalah presiden yang keempat, Presiden Republik Indonesia yang keempat. Sedangkan B.J. Habibie, beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Oke anak-anak, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni Buya Hamka. Buya Hamka memiliki nama panjang yaitu Haji Abdul Karim Amrullah atau biasa dikenal dengan nama penanya yakni Hamka. Dari mana nama Hamka tercetus? Yaitu dari singkatannya yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, beliau memiliki gelar Indomo. Beliau merupakan seseorang yang lahir di negeri Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Nah, sedangkan beliau meninggal di Jakarta pada umur 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan juga seorang pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Beliau menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau yang kita ketahui bahwa adanya MUI. Nah, beliau ini adalah salah seorang ketua pertama Majelis Ulama Indonesia. Nah, dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Jadi Buya Hamka ini adalah ketua pertama dari Majelis Ulama Indonesia, yang mana beliau juga aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Adapun keterlibatan Buya Hamka atau jasa-jasa yang diberikan oleh Buya Hamka terhadap negara Indonesia ini, salah satunya yaitu beliau merupakan salah seorang perumus kembali dasar negara Indonesia. Nah, sikap politik dari keanggotaan Masyum yang dimiliki oleh beliau menentang komunisme dan gagasan demokrasi terpimpin memengaruhi hubungannya dengan Presiden Soekarno. Nah, sehingga Masyumi ini dibubarkan sesuai dengan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Sehingga Buya Hamka menerbitkan majalah Panji Masyarakat yang berumur pendek, dibredel oleh Soekarno.
setelah menurunkan tulisan Hatta yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden berjudul Demokrasi Kita. Nah, seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka diciduk dan dari rumahnya untuk dimasukkan ke dalam tahanan Sukabumi pada tahun 1964. Ia merampungkan tafsir Al-Azhar dalam keadaan sakit sebagai tahanan. Nah, jadi peran Buya Hamka terhadap negara ini, beliau adalah merupakan salah seorang perumus kembali dasar negara, yang memang kita ketahui bersama bahwa dulu dasar negara itu menjadi bahan perebutan. Artinya banyak orang ya kan, banyak orang yang ingin membuat negara kita ini kacau, walaupun orang-orang ini juga dari negara kita sendiri, seperti halnya Partai Komunis ya, seperti yang anak-anak yang kalian ketahui, komunis ini adalah ingin menjadikan negara Indonesia itu negara yang komunis. Nah, sehingga Buya Hamka ini adalah sebagai seorang perumus kembali. Kenapa kok ada kata-kata kembali di sana? Karena sebenarnya dasar negara ini sudah dirumuskan oleh para perumus, namun karena ada tunggangan dari berbagai kayak oknum gitulah ya. Jadi sehingga dasar negara ini kembali dirumuskan. Nah, salah satunya itu Buya Hamka. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Gus Dur. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Beliau adalah tokoh muslim Indonesia yang menjadi presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Nah, jadi masa pemerintahan Gus Dur sebagai presiden ini adalah masa jabatan ya. Ini adalah 3 tahun anak-anak. Nah, beliau ini menjadi presiden menggantikan presiden sebelumnya, yaitu siapa? Apakah kalian ayo siapa? Coba siapa presiden sebelum Gus Dur? Benar sekali Mas Rido, yakni Presiden B.J. Habibie dalam pemilu 1999. Nah, penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan beliau adalah pada tanggal 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001. Nah, anak-anak, ketika Gus Dur menjabat sebagai seorang presiden, beliau membentuk sebuah kabinet. Kabinet pertama yang dibentuk oleh Gus Dur ini dinamai dengan Kabinet Persatuan Nasional, tepat sekali. Nah, Gus Dur kemudian mulai melakukan 2 reformasi pemerintahan. Yang pertama yaitu membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena memang dianggap kurang maksimal, sehingga dalam fungsinya kurang mencapai target yang ditentukan. Kemudian pada tahun 2000 di pemisahan institusi TNI dan Polri, di mana saat Orde Baru kedua institusi keamanan tersebut menjadi satu nama dengan nama ABRI. Ada yang tahu? Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Benar sekali. Kemudian rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timur Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di negeri Serambi Mekah tersebut. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Aceh adalah dikenal sebagai negeri Serambi Mekah. Nah, salah satu peran Gus Dur pada masa pasca kemerdekaan ini adalah mempersatukan kembali warga-warga negara Indonesia yang terpecah belah, seperti halnya Papua. Nah, Gus Dur berhasil meyakinkan pimpinan Papua untuk menciptakan perdamaian dan memberi izin pemberian nama Papua sebagai Irian Jaya. Seperti yang kita tahu bahwasanya sekarang ada itu daerah Irian Jaya Papua. Nah, ini berkat dari Gus Dur. Kemudian Gus Dur ini pada bulan Januari 2001 mengumumkan bahwa tahun baru Imlek menjadi hari libur opsional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa.
Gus Dur melakukan kunjungan terakhirnya ke luar negeri sebagai presiden pada Juni 2001 ketika ia mengunjungi Australia. Gus Dur sendiri mendapat berbagai macam penghargaan seperti pada tahun 1993 menerima Ramon Magsaysay Award, sebuah penghargaan yang cukup prestisius untuk kategori Community Leadership Bapak Tionghoa oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di kelenteng Taika Singgang, Lombok. Pada tanggal 10 Maret 2004, ia kembali mendapatkan penghargaan dari Simon Wiesenthal Center, sebuah yayasan yang bergerak di bidang penegakan hak asasi manusia atau HAM. Gus Dur memperoleh penghargaan dari Mabel Valor yang berkantor di Los Angeles karena Gus Dur dinilai memiliki keberanian membela kaum minoritas, salah satunya dalam membela umat beragama Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-haknya yang sempat terpasung selama era Orde Baru, dan masih banyak penghargaan lain yang diterima oleh Gus Dur. Nah, Gus Dur selain menjabat sebagai seorang presiden, beliau merupakan salah seorang tokoh yang semangat dalam mempersatukan umat Indonesia, seperti hanya tadi meyakinkan pimpinan Papua untuk diajak secara damai, sehingga Gus Dur memberikan izin bahwasanya Papua ini diberi nama Irian Jaya. Kemudian beliau juga diberi anugerah gelar oleh Mabel Valor bahwasanya beliau dinilai sangat berani dalam membela kaum minoritas seperti yang kita tahu, yaitu orang-orang Tionghoa atau Konghucu dalam hak-haknya di Indonesia dan lain sebagainya. Jadi yang dapat kita teladani dari Gus Dur adalah keberanian, kegigihan, dan semangatnya untuk menjaga persatuan negara Republik Indonesia, dan masih banyak lagi yang dapat kita teladani dari sifat-sifat Gus Dur. Nah, dari kedua tokoh tersebut, apakah anak-anak masih kurang paham? Alhamdulillah, kalau anak-anak sudah paham semua. Mari kita lanjut pada tokoh yang ketiga, yakni Profesor Dr. Ing Baharudin Yusuf Habibie. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 dan wafat di Jakarta pada umur ke-83 tahun. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia sebelum Jokowi, ya sebelum Gus Dur toh. Kan B.J. Habibie ini adalah presiden yang ketiga, sedangkan Gus Dur adalah presiden yang keempat. Nah, gitu baru benar. Nah, di sini ada yang sangat unik ya, anak-anak. Dari sekian banyak presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie adalah satu-satunya presiden yang berasal dari Gorontalo. Wow, sangat istimewa ya. Sulawesi dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo, dan Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini pemerintah Provinsi Gorontalo telah menginisiasi dibangunnya monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Jalaluddin di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun semangat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai nama Universitas Negeri setempat, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo yang masih digunakan. Seperti yang kita tahu bahwa B.J. Habibie ini adalah seorang yang sangat cerdas. Bahkan saking cerdasnya beliau, pada tanggal 7 Desember 1990 beliau terpilih sebagai Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pertama. Jadi B.J. Habibie ini adalah salah seorang ketua dari ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang pertama. Bukan hanya mahir dalam bidang agama, B.J. Habibie ini juga memiliki kemahiran dalam mendesain pesawat seperti yang kita tahu dalam film-filmnya yang diperankan oleh Reza Radian. Wow, beliau adalah tokoh yang sangat inspiratif menurut saya ya anak-anak, karena beliau ini menguasai berbagai keilmuan. Agama juga masuk, kemudian teknik juga masuk, ilmu tentang politik juga masuk. Jadi sebaiknya kita sebagai seorang yang terpelajar ini setidaknya atau sebisa mungkin meniru dari kecerdasan beliau, tidak hanya terfokus atau menguasai dalam satu bidang, akan tetapi menguasai berbagai bidang. Karena ketika kita menguasai berbagai bidang, maka
kita itu menjadi orang yang fleksibel. Ketika misal tetangga kita butuh A, maka kita juga bisa membantu. Kalau kita nggak fleksibel, kita tidak menguasainya, wah mohon maaf Bu, saya nggak bisa bantu-bantu kalau masalah urusan yang A, saya nggak bisa. Kan kita sebagai seorang terpelajar, seorang siswa ini pasti diharapkan nanti berguna bagi masyarakat, terlebih bagi negara Indonesia. Oke, setelah kita membahas ketiga tokoh tersebut, maka hikmah yang dapat diambil dari ketiga tokoh tersebut yang pertama yaitu meneladani kegigihan para pejuang dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia, seperti halnya Buya Hamka yang mana ingin mengembalikan dasar negara Indonesia yang semula dikuasai oleh komunis, kemudian Gus Dur yang mana ingin mempersatukan kembali umat Islam, terlebih lagi umat Indonesia yang terpecah belah, sehingga kesatuan negara Republik Indonesia ini semakin kuat. Kemudian B.J. Habibie yang ingin merubah mindset orang-orang Indonesia agar mampu tampil, mampu membelah, istilahnya mampu bersaing dengan negara lain dalam bidang teknologi dan juga industri, seperti itu. Nah, yang kedua itu sebagai generasi penerus kita dituntut untuk berperilaku cinta tanah air seperti yang contohkan oleh Gus Dur. Kenapa kok cinta tanah air? Karena dari sikapnya Gus Dur yang ingin mempersatukan negara Indonesia ini, berarti Gus Dur itu cinta tanah air, tidak ingin negara Indonesia itu terpecah belah. Yang ketiga itu mengajarkan kepada diri kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, nah, seperti yang sudah dicontohkan oleh Gus Dur tersebut ya. Dan yang terakhir, menyadari bahwa perjalanan sejarah itu perlu kita jadikan sebagai peneladanan, terutama dalam hal perjuangan para pejuang kemerdekaan. Masih banyak, jadi bukan hanya tiga tokoh itu saja ya anak-anak untuk tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam pasca kemerdekaan, akan tetapi tiga tokoh tersebut sudah mewakili, artinya tiga tokoh tersebut sangat menonjol dalam masa pasca kemerdekaan dalam menunjang kemajuan dan persatuan negara Indonesia. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak sekalian dapat menerimanya dengan baik dan menjadikan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya baik, terima kasih anak-anak telah memperhatikan penjelasan Bapak dengan baik. Mari kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Monggo dipimpin Mas Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.